Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku. Ya, ini aku balik lagi sama aku, Akbar, selaku host. Tetap ini kayaknya selaku host podcast Kursi Kosong. Ya, nggak kerasa ya udah masuk lagi bulan November. Cepet banget, rasa udah masuk tahun lagi. Bentar lagi tahun 2022 dan siap-siap semangat buat nyusun resolusi baru di tahun baru. Selamat datang di podcast Kursi Kosong. Selamat malam Jumat semuanya. Selamat bergabung yang baru dengerin dan juga selamat mendengarkan yang udah biasa mendengarkan. Di episode kita kali ini kita bakalan bacain cerita yang biasanya disukai sih sama mayoritas para pendengar kisah horor. Kita bakalan ngebahas mengenai pendakian mistis di Gunung Arjuna. Kejadian ini atau cerita ini dialami oleh salah satu pendengar yang bernama Tobi Adam, dan kisahnya ini sampai cukup ramai di Twitter. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Hai semuanya, kenalin, nama aku Tobi Adam. Kejadian ini bermula di tahun 2016 bersama 6 temanku. Well, Tobi Adam bukan nama sebenar, bukan nama aku yang sebenarnya. Aku kerja sebagai disc jockey di salah satu kota di Kalimantan. Kita langsung aja menuju ke ceritanya. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin setahun bisa 2 kali naik gunung. Dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016, aku dan 6 orang teman berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Arjuna. Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuna, kita menginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat pada subuh dengan travel. Di awal perjalanan, dimulai gak ada yang aneh. Sekitar jam 8, kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuna. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti-mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja kami itu Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Ki. Bukan nama asli, hanya nama samaran. Sebenarnya kepala desa melarang kita untuk melewati jalur itu. Istilahnya kita bukan orang asli di sini karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian, normal tersebut butuh waktu yang agak lama. Jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan jaga sikap ketika kita melewati jalur tersebut. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat kalian harus jaga lisan dan paling penting kalian jangan pernah bermalam keluar tempat. Beliau berbilang asalnya hanya melarang dan kita setuju dengan syarat. Jalur ini sebenarnya banyak yang nggak tahu karena emang untuk jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang, mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1, semua berjalan normal. Suasana sejuk karena banyak pohon pinus di daerah. Dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat
untuk orang-orang sekitar buat bertapa ataupun berdoa. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 3. Pendakian ini ada 7 pos total. Jadi kami butuh waktu lama untuk sampai puncak Gunung Arjuna. Nah, anak-anak cewek ini udah capek banget kata mereka. Terus aku bilang ke mereka, ya udah kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar juga sampai. Aku bilang dan aku, jangan macem-macem. Kalau udah dilarang, udah dengar coba. Hutan ini bukan rumahmu. Udah slow aja, gak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin, jadi nggak ada yang tahu kalau kita harus ngecamp di sini, kataku. Mungkin karena faktor capek, temanku yang lain diam saja dan tak akan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4, terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang udah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi nggak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sebentar. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantapnya tempatnya luas begini, masa nggak boleh camp sini, kataku. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat beristirahat sore. Aku ingat banget pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api tepat jam 9 malam. Muncul seorang paruh baya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik. Sontak kaget dong kita semua malam-malam gini. Ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa karena aku ada turunan Jawa, jadi agaklah paham. Wes tak kandani ojo nginep neng kene kok ngeyel to. Iso pindah, ucap bapak tersebut. Udah dikasih tahu jangan bermalam di sini, kenapa pada ngeyel? Bisa pindah sekarang. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kita diam, saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik pos 5, aku suruh teman-temanku buat duluan aja. Karena aku masih beresin sisa sapi unggun tadi. 10 menit berlalu, mereka jalan, akhirnya aku menyusul setelah seakan semuanya udah bersih dan Simbah masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah, itu aku mencium wangi melati. Ya aku gak pikir macem-macem sambil ketegur terus pamit. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucapku. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja, aku nengok ke belakang apakah Simbah itu masih ada. Ternyata udah gak ada. Kok cepat banget perginya ya? Dalam hatiku berkata. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi. Sambil memikirkannya, Simbah tadi aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Risik, suara malam hutan, suara serangga, ya dan lain-lain. Tapi kali ini beda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu. Aku mulai merasa ada yang mengawasiku seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan. Kenapa belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan inilah. Aku kemudian cari kayu yang agak besar, kemudian aku tancapin di pinggir jalan. Tapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Kok aku di sini lagi? Hatiku berucap. Mulai frustasi, aku coba aku turun aja. Hasilnya udah jelas sama. Aku kembali ke tanda kayu. Aku coba ke kanan berusaha masuk ke hutan, tetap hasil yang sama. Begitu pun sebaliknya, aku kembali ke tempat yang sama.
Muncul pikiran panik. Aku yakin aku disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang aneh muncul di kepala. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik menemui jalan. Aku duduk tepat di samping kali tandaku, nengok kanan kiri depan belakang. Tiba-tiba dari pohon sekitar aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget aku ngerasa itu, cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil bawa tombak dan obor sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti kemudian menoleh terus jalan lagi. Apa aku udah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang seperti memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiri. Kemudian aku tertidur sampai jalan setapak itu karena gak tahu lagi harus apa. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam, masih dalam keadaan bingung. Kenapa di pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu? Muka mereka pucat semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku dorong dari belakang saat keras sampai jatuh. Sampai aku terjatuh. Aduh, siapa sih yang mendorong? Kira-kira dong. Terbangun seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai, orang menjadi sepi, tak ada satu orang pun kecuali aku. Aku perhatiin sekeliling, nampak aku kenal lokasinya. Iya, ini adalah pos 4 tempat kami yang camp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih melengking yang bikin bulu kuduku merinding. Tapi yang ketawanya ramai banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting jauh dari suara itu. Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berada di situ karena ngerasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang buat gemetar. Koe raiso muli? Atau kamu gak bisa pulang? Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Ramai banget yang mendorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya, kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika. Bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemetaran, semua badan sambil lari kembali ke jalan setapak. Tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis, putus asa banget. Tiba-tiba muncul sosok simbah-mbah berbadan ular. Besar banget turun dari pohon. Ternyata itu adalah simbah yang mengatur waktu yang di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari. Lemas semua badan. Dia perlahan melihat badanku sampai gak bisa nafas. Aku pasrah. Aku gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah. Yang kuingat, aku kehabisan nafas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun masih di tenda kayu tadi. Ada nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tuwa ki manut le. Ojo ngeyel panggonmu ngadekne kemah karo kancamu muakui. Pasar kui wes dikandani malah ngomong ra sopan. Atau yang diartikan, kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, jangan membantah. Tempatmu mendirikan kemah sama tempatmu tadi itu pada jahit. Sudah dikasih tahu malah berkata tidak sopan. Simbah, delok awakmu mirip karo putuku, tak ewangin waktu. Seko kene tapi eling, kena dudu omahmu di joko omongane karo balik perilaku nek. Ucap nenek tersebut. Simbah, lihat kamu seperti mirip di dunia. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini.
Ingat, ini bukan ruangmu, jaga lisan dan hitam. Lu boleh kok sumber banyu terus wudhu. Pergilah kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudhu, lalu pergi tidur. Hanya menganggukkan, kemudian ada suara dari kiri. Aku melihat kiri, tiba-tiba nggak ada. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha menjamkan mata. Akhirnya aku tidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada yang bangunkan. Benar saja, saat aku bangun sudah banyak keluarga dan 6 temanku yang sudah 3 hari mencariku. Malam yang kurasa singkat ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak, padahal mereka naik gunung. Lewat situ tanpa ada lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun, baru melihat aku tidur di samping jalan. Alhamdulillah aku selamat. Saran buat teman-teman, khususnya bagi pendaki, untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati, karena jika hidup berdampingan, itu penting. Mohon maaf jika bahasanya kacau. Well, cukup serem banget kalau misalkan kita lihat harus ngelewatin jalur yang angker dan diculik sama, bukan diculik ya, lebih kayak disesatin sama makhluk gaib. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk bisa jaga perilaku kita, jaga lisan kita, dan juga jaga apapun tindakan kita selama kita berada di alam liar ataupun yang berpotensi banyak penunggunya atau makhluk gaib yang ada di sana. Makasih banyak buat sobat kursi kosong yang masih ngedengerin. Terus dengerin podcast kursi kosong, dan juga kita minta dukungan dan juga masukan ataupun kritik yang ngebangun buat kemajuan podcast ini. Karena podcast ini bukan cuma antara hostnya doang, tapi juga podcast ini nggak mungkin bisa besar tanpa dukungan dari kalian semua. Makasih banyak. Assalamualaikum. Oh iya, dan terakhir, jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak pernah tahu sosok seperti apa yang menemani.